warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat podcast, apa kabar? Semoga sehat semua dan masih tetap semangat ya. Gak boleh kendor semangatnya, jangan kasih kendor gitu ya. Harus tetap semangat, harus tetap dijaga bara semangat di dalam diri kita. Percikan api yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jangan sampai padam. Oke. Nah, kali ini di episode ini aku mau menyampaikan sebuah cerita. Ini juga bagus banget ceritanya. Semoga bisa menjadi semangat kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, ya. Nggak peduli itu kepada siapa, pokoknya kita harus selalu menebar kebaikan kepada orang lain. Biarlah yang Maha Kuasa yang akan membalasnya gitu ya. Dan gak perlu kita ingat-ingat segala kebaikan kita ke orang lain, dijalani aja dan teruslah berbuat baik ya. Memang sih menjadi orang baik itu agak susah ya. Ya gak sih? Habis kadang kita mau berbuat baik, nanti ada netizen gitu ya yang bilang, ih pura-pura baik gitu ya, sosok baik gitu ya. Abaikan aja gitu netizen gayanya, emang kita artis gitu ya. Ya pokoknya tetaplah berbuat baik, teruslah berbuat baik gitu ya. Nah, cerita ini aku ambil dari buku Bapak Andri Wongso ya. Aku senang banget baca buku motivasi beliau gitu. Jadi sayang banget kalau nggak aku sampaikan ke teman-teman gitu ya. Aku review lagi ceritanya, bahwa kisah ini memang sangat bagus sekali gitu. Ya, judulnya adalah Susu dan Sepotong Roti. Jadi di suatu malam ada seorang pemuda pengembara yang lagi berlari-lari kecil di tengah hutan, di tengah hujan badai. Ya, bukan di tengah hutan, maksudnya di tengah hujan badai gitu ya. Dia sedang berlari-lari kecil di tengah hujan badai dan ia berusaha untuk menemukan tempat berteduh gitu, biar gak kehujanan ya. Tempat berteduh yang bisa melindungi tubuhnya dari derasnya hujan badai tersebut. Nah, si pemuda pengembara ini mencoba berteduh di bawah sebuah pohon, lalu berpindah ke teras sebuah rumah yang sederhana yang gak jauh dari tempat dia berteduh tadi. Nah, dengan tubuh basah kuyup, dia mencoba beristirahat dan melepaskan lelah. Rupanya pemuda pengembara itu sedang kehabisan bekal makanan. Udahlah hujan, terus dia lapar pula gitu ya, kedinginan, sekaligus menahan rasa lapar yang menggigit gitu ya. Udah habis bekal makanannya, sampailah kepalanya berkunang-kunang ya. Sampai kepalanya berkunang-kunang. Nah, tak lama berselang datanglah seorang perempuan setengah baya, yang mana ternyata si perempuan itu adalah pemilik rumah di tempat si pemuda tadi berteduh gitu. Jadi si perempuan setengah baya tadi ya, ibu-ibu itu yang punya rumah tersebut gitu. Akhirnya si pemuda itu buru-buru mohon izin gitu sama si pemiliknya. Maaf bu, saya hanya numpang berteduh. Mohon ibu tidak merasa terganggu dan mengizinkan saya berteduh sesaat aja, kata dia, sampai hujan berhenti. Nah, sambil menganggukkan kepala dan tersenyum dengan bijak, perempuan tadi bergegas masuk ke dalam rumahnya. Dan tidak lama kemudian si ibu tadi kembali ke depan teras ya, membawa semangkuk susu hangat dan sepotong roti. Dan si ibu pun bicara ke si pemuda tadi. Dia bilang, nak, kelihatannya kamu kedinginan dan kelaparan. Nah, ini ibu ada sepotong roti dan semangkuk susu untuk menghangatkan perutmu. Maaf, hanya ini makanan yang ibu punya, kata si ibu tadi. Si pemuda mengucapkan banyak terima kasih kepada si ibu karena semangkuk susu hangat dan sepotong roti itu sudah cukup buat dia menghangatkan badannya dan mengganjal rasa lapar di perutnya. Tahun berganti tahun, di suatu hari dikisahkan di suatu hari di sebuah rumah pengobatan yang besar dan terkenal tengah berlangsung kesibukan yang luar biasa ya, karena banyaknya orang sakit gitu, dan beberapa orang sedang membawa tandu seorang perempuan tua dalam keadaan pingsan.
Nah, tampaknya kondisi si pasien yang pingsan tadi itu dalam kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya selama bertahun-tahun. Nah, untuk menyelamatkan nyawanya, kepala tabib di rumah pengobatan itu memutuskan untuk melakukan tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, usai menjalani operasi dan memasuki proses penyembuhan, si perempuan tua itu tampak bingung dan tidak tenang. Pikirannya memikirkan berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk pengobatan dan perawatan yang sudah dia dapatkan di rumah pengobatan itu. Pasti sangat mahal gitu ya, karena kan sudah melakukan operasi segala gitu. Dan akhirnya si ibu tadi, pasien yang orang tua tadi, bertanyalah kepada si perawat. Dia menanyakan berapa besarnya biaya pengobatan yang sudah dia lakukan gitu ya di rumah sakit ini, di tempat pengobatan ini gitu, di rumah pengobatan itu. Nah, tak lama berselang si perawat mendatangi si ibu tadi sambil membawa sepucuk surat. Dengan perasaan yang bingung, cemas gitu ya, si ibu tadi menerima surat dan segera membacanya. Ternyata surat itu adalah surat dari si tabib kepala yang tadi mengoperasi dan merawat si ibu itu. Dan di dalam surat itu si tabibnya bilang, seluruh biaya pengobatan ibu telah saya lunasi. Ini sebagai tanda terima kasih saya atas pemberian semangkuk susu dan sepotong roti yang pernah ibu berikan dulu kepada saya. Sayalah si pemuda kelaparan yang dulu berteduh di teras rumah ibu. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang kepada ibu. Itu isi suratnya. Nah, selesai membaca surat itu, meneteslah air mata si ibu. Haru bercampur lega. Si perempuan tua tadi itu gak pernah menyangka gitu ya. Si ibu itu tidak pernah menyangka bahwa perbuatan kecil tanpa pamrih yang pernah dia lakukan dulu bertahun-tahun yang lalu ternyata membuahkan kebaikan yang tidak terkira di kemudian hari. Bukan hanya jiwanya yang terselamatkan, tetapi seluruh biaya pengobatan pun sudah lunas, tanpa ia harus mengeluarkan uang sepersen pun. Dia bilang, hidupku sungguh beruntung, kata si perempuan tua tadi. Nah, dari kisah ini sungguh luar biasa mengajarkan kita semua betapa pentingnya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan baik itu, seremeh apapun gitu ya, perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti mempunyai kesan tersendiri terhadap orang yang kita bantu gitu ya, yang menerima perbuatan baik kita, pasti akan dibalas oleh Tuhan. Entah itu dibalas saat itu juga atau di kemudian hari ataupun nanti di akhirat nanti gitu ya, pasti akan mendapat balasan yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi orang yang berbuat jahat walau bencana belum tiba, tetapi rezeki pasti telah menjauhinya. Tapi orang yang berbuat baik walau rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Seperti itu. Nah, jadi teruslah kita berbuat baik gitu ya. Kata-kata mutiara tadi itu harus kita miliki, harus kita terapkan, bahwa berbuat baiklah terus kepada siapapun, kapanpun gitu ya. Karena keberuntungan itu tidak muncul begitu saja, tetapi melalui sebab-sebab yang kita ciptakan, yang biasanya berbentuk tindakan-tindakan tertentu gitu ya. Tidak ada keberuntungan yang berasal dari ruang hampa. Tidak ada keberuntungan tanpa diawali oleh sebuah tindakan, baik yang disadari dan disengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, atau tindakan yang dilakukan secara tanpa kita sadari gitu ya, tanpa kita sengaja. Jadi keberuntungan adalah akibat dari sebab-sebab yang kita ciptakan atau kita perbuat. Jadi kapanpun, dimanapun, teruslah kita berbuat kebaikan, karena kebaikan mendatangkan kebaikan atau balasan yang setimpal gitu. Jadi kebaikan pasti akan
dibalas dengan kebaikan pula. Jadi kita bersihkan hati kita jauhi niatan-niatan melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang menyakiti orang lain, atau merendahkan harga diri dan martabat orang. Itu harus kita jauhi, harus kita hindari ya. Setiap kali ada hasrat atau pikiran yang tak bisa kita kendalikan untuk mengarah pada perbuatan jahat, ingatlah selalu bahwa orang yang suka berbuat jahat itu akan dijauhi rezekinya oleh Tuhan dan didekati dengan bencana. Nah sebaliknya, orang yang suka berbuat baik dijauhi dari bencana dan didekati oleh rezeki. Luar biasa ya, luar biasa. Aku bilangnya luar biasa banget cerita ini. Kalau misalnya kita punya bukunya gitu, kita baca berulang kali, atau teman-teman bisa mendengarkan podcast ini kapanpun gitu ya, berulang kali, dan menyampaikannya kembali gitu, kisah ini kepada siapapun di luar sana, bahwa atau kita mengingatkan sesama teman, kan nggak apa-apa dong kita saling mengingatkan gitu ya, bahwa janganlah berbuat jahat, atau janganlah terbesit sedikit pun di hati kita niatan untuk berbuat jahat. Karena kalau kita memiliki keinginan atau niatan untuk berbuat jahat, seperti kata Mutiara tadi, rezeki akan menjauh dari kita dan bencana yang akan mendekati kita. Tetapi kalau kita berbuat baik, bencana sudah pasti menjauh dari kita, rezeki yang akan mendekati kita. Tidak ada keberuntungan tanpa diawali sebuah tindakan, baik yang disadari dan sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, atau tindakan yang dilakukan secara mekanis. Jadi, keberuntungan adalah akibat dari sebab-sebab yang kita ciptakan atau kita perbuat. Gitu ya. Oke, teruslah berbuat baik kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Biarlah Tuhan yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita itu. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa follow akun podcast ini supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku bikin episode baru. Salam sehat, salam semangat, dan bye.